Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Maruf Rabani. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian kirimkan ke WhatsApp pribadi Bapak. Oke? Berkaitan dengan materi perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Langsung aja ya. Video ini waktunya mungkin hanya sekitar setengah jam aja, jadi jangan lama-lama, semoga waktunya cukup ya. Oke, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Lisda Nur Farida. Oke, pertanyaannya di sini dikatakan di slide yang ke-34 poin kedua, itu maksudnya gimana ya Pak? Oke, bentar saya lihat dulu ya. Di sini dikatakan slide nomor 34 poin kedua yaitu inventarisasi sarana dan prasarana yang ada. Oke. Nah, kalau di buku keterangan ya, inventarisasi sarana dan prasarana itu jadi setelah identifikasi dan analisis kebutuhan dilakukan, selanjutnya diadakan pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan dan pencatatan barang-barang milik kantor atau sekolah. Kalau misalnya sekolahan begitu ya, ke dalam suatu daftar inventaris secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Nah, jadi seluruh barang-barang ini, sarana ini dan prasarananya semua dicatat, didata, dianalisa begitu sehingga ada datanya gitu. Jadi misalnya di satu sekolah dia tahu dia tuh punya komputer tuh di lab ada berapa sih gitu, sehingga nanti kalau misalnya terjadi entah itu kerusakan, kehilangan, atau misalnya mau peremajaan begitu, ganti komputer dan lain sebagainya, ganti aplikasi, itu bisa terdata dengan baik gitu ya, bisa mengambil keputusan dengan sangat baik seperti itu. Jadi diinventarisasi disebut seperti itu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Ahsan. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya kalau misalnya pertanyaan kalian nggak terjawab semua. Buat pertanyaan kalian yang belum terjawab jangan khawatir, nanti kita bahas di materi selanjutnya. Selanjutnya di sini ada M Ahsan. Dia dari kelas 12 OTKP 1. Dia bertanya, maaf Pak, di slide 30 kertas linen itu biasanya digunakan untuk keperluan seperti apa? Oke. Bentar saya lihat dulu slide-nya ya. Ini nomor 30. Nah, kertas linen ya. Oke. Jadi kertas linen itu pengertiannya, kertas linen merupakan jenis kertas yang mengkilat dan kuat. Kertas ini biasa digunakan untuk mencetak amplop yang dicetak gitu. Nah, jadi ini kertas linen itu untuk mencetak amplop ya. Mungkin di beberapa perusahaan kertas ini tidak familiar, tapi di beberapa perusahaan lain kertas linen ini sering banyak digunakan begitu. Pertanyaan selanjutnya ini dari Nina Alia. Nina Alia bertanya, pertanyaannya masih belum paham Pak maksud dari slide kelima tentang karakteristik perencanaan sarana dan prasarana kantor. Oke, sebentar saya lihat dulu ya slide kelima. Oke. Di sini dikatakan karakteristik perencanaan. Nah, kalau di sana disebutkan bahwa kegiatan perencanaan di bidang administrasi perlengkapan ditekankan pada perencanaan kebutuhan perlengkapan dan perencanaan biaya keseluruhan untuk melaksanakan tugas di bagian perbekalan. Dalam menyusun rencana kebutuhan, hendaknya kita memperhatikan keadaan inventaris pada tahun-tahun sebelumnya, seperti adanya penambahan atau penggantian pegawai serta adanya tugas-tugas khusus yang membutuhkan perbekalan khusus. Nah, jadi di sini maksudnya itu nyambung ya, seperti pertanyaan di awal. Di awal kan kenapa sih harus ada inventarisasi gitu. Nah, di sini juga kita harus melihat nih dalam menyusun kebutuhan sarana dan prasarana itu, kita harus lihat inventaris yang tahun berikutnya tuh sebelumnya apa aja sih gitu datanya. Oh, ternyata di lab ini komputernya
ada 50 gitu, misalnya di suatu sekolah komputernya ada 50, papan infokusnya ada 10 gitu. Oh, sehingga ternyata nggak perlu ditambah lagi, kita nggak perlu beli alat-alat lagi, kita nggak perlu beli komputer lagi, seperti itu. Lalu juga nah di sini dikatakan bahwa kegiatan perencanaan di bidang administrasi perlengkapan ditekankan pada perencanaan kebutuhan perlengkapan dan perencanaan biaya keseluruhan untuk melaksanakan tugas di bagian perbekalan. Jadi harus dipastikan pembelian kita ini tepat ya gitu ya, perencanaan kita ini tepat, jangan asal-asalan, jangan asal beli, jangan asal oh ternyata harus ada yang dikurangin nih karena pegawainya ganti, jangan seperti itu. Jadi harus benar-benar didata begitu. Oke, kalau di buku sebentar ya, saya lihat dulu mungkin ada tambahannya. Nah, di sini juga dikatakan untuk karakteristik perencanaan sarana dan prasarana, rencana kebutuhan hendaknya dibuat untuk jangka waktu 1 tahun anggaran. Setelah perencanaan kebutuhan perlengkapan selesai dibuat, selanjutnya disusun perencanaan biaya yang meliputi biaya pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penginventarisasian, dan penghapusan agar tidak ada kebutuhan tertinggal dalam perhitungan biaya. Nah, dalam penyusunan rencana anggaran dibuat daftar usulan kegiatan atau DUK yang berisi perhitungan harga pasaran yang berlaku serta harga pembelian tahun lalu sebagai perbandingan. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi dilihatnya dari yang tahun lalu dan sehendaknya kalau kita mau buat rencana kebutuhan itu buatnya dalam jangka waktu 1 tahun anggaran, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Dan tapi mudah-mudahan juga Bapak sih pengennya kalian tidak puas dengan pertanyaan Bapak, sehingga kalian nanti bisa cari lagi jawabannya, bisa cari di buku atau di internet. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Melinda Agustina. Melinda Agustina kelas 12 OTKP 2. Dia bertanya di slide 6, contoh dari kesalahan dan kegagalan dalam perencanaan sarana dan prasarana kantor itu seperti apa, Pak? Oke, kita lihat dulu ya slide-nya. Oke, di sini dikatakan di slide, tujuan perencanaan sarana dan prasarana adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan serta untuk meningkatkan efektivitas efisiensi dalam pelaksanaannya. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan penentuan skala prioritas kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tersedianya dana dan tingkat kepentingan. Oke, dia nanya jadi saudari Melinda ini bertanya ya, contoh apa ini? Kesalahan dan kegagalan dalam perencanaan sarana dan prasarana kantor itu seperti apa, Pak? Oke, saya sebutkan tadi contohnya ya. Contohnya seperti tadi, ketika di suatu sekolah itu misalnya punya lab komputer. Karena kita menganalisanya salah, kita untuk tahun anggaran berikutnya tuh beli komputer yang banyak gitu. Ternyata yang mencatat anggaran kebutuhan itu tidak melihat bahwa ternyata infokusnya itu ada beberapa di lab yang rusak, sehingga alih-alih dia beli komputer buat efektivitas supaya semuanya kebagian, ternyata dia tidak karena tidak cakap ya dalam menganalisis sehingga terjadinya kelalaian lah, begitulah. Ternyata ada barang yang mestinya dia beli tapi malah dia gak beli, yang mestinya barang itu dia gak beli malah dia beli banyak, seperti itu salah satu kesalahannya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Salwa Solika Aswa. Dia bertanya di slide ke-32. Tapi di sini bagian ke-32. Oke. Bagian syarat-syarat penyusunan perencanaan dan sarana prasarana, kan di situ ada kata harus dipandang sebagai bagian integral. Di Google makna integral itu mengenai keseluruhannya, tapi belum paham Pak maksudnya gimana. Oke, saya coba cari dulu ya. 32. Oke, jadi maksudnya, bentar ya, syarat-syarat penyusunan, mungkin di buku ada tambahannya.
Oke, jadi seperti yang Salwa tanyakan, di situ ada mencari di Google ya, maknanya itu mengenai keseluruhan. Nah, jadi kalau bisa dikatakan, kita contohkan lagi seperti di sebuah sekolah gitu. Nah, semuanya itu harus bersifat integral gitu, semuanya harus bersifat terhubung antara kebutuhan sarana dan prasarana terhadap kebutuhan yang pemakainya. Misalnya mata pelajaran, misalnya mata pelajaran OTK keuangan, dia membutuhkan komputer dengan aplikasi pencatatan uang tertentu. Nah, itu kita harus siapkan tuh sebagai sarana dan prasarana. Lalu misalnya mata pelajaran kearsipan, dia cuma butuh komputer dan juga infocus untuk menerangkan slide seperti itu. Nah, itu harus saling terhubung semuanya. Bagaimana semuanya itu dipandang sebagai bagian yang integral, jadi semuanya itu harus saling terhubung seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Hesti Sukma Sejati. Pertanyaannya slide nomor 31, syarat-syarat penyusunan perencanaan sarana dan prasarana bagian penyusunan perencanaan pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral. Maksudnya gimana? Oke, itu pertanyaan sama seperti pertanyaannya Salwa ya gitu. Nah, nanti Hesti dan Salwa nih, semoga kalian nanti bisa cari-cari lagi info. Kalau misalnya ternyata pendapat Bapak salah, ternyata yang benar itu gini, gak apa-apa. Nanti kalian bisa komentar di kolom komentar ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama cari ilmu seperti itu. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari Adam Rabani. Dia bertanya masih belum paham mengenai karakteristik sarana dan prasarana. Oke, tadi sudah dijelaskan ya, pertanyaan karakteristik dan sarana dan prasarana bisa dilihat di menit sebelumnya. Lalu di sini ada pertanyaan dari Siti Nuraini, bertanya, Bapak di slide nomor 8 kalau contoh barang tidak habis pakainya apa? Itu cuma ada yang habis pakainya aja. Terima kasih. Oke, slide nomor 8. Bentar ya, kita lihat dulu slide nomor 8. Nah, di sini dikatakan di sini pertanyaannya contoh barang tidak habis pakai. Itu cuma ada yang habis pakai. Oke, nomor 4. Oke, kalau di buku dikatakan barang tak habis pakai itu, barang tak habis pakai direncanakan dengan urutan sebagai berikut: menganalisis dan menyusun keperluan sesuai dengan rencana kegiatan serta memperhatikan perlengkapan yang masih ada dan masih dapat dipakai, memperkirakan biaya perlengkapan yang direncanakan dengan memperhatikan standar yang telah ditentukan, menetapkan skala prioritas menurut dana yang tersedia dan urgensi kebutuhan, serta menyusun rencana pengadaan tahunan. Oke, mungkin barang tak habis pakai ini misalnya kita pakai apa ya, contohnya mungkin mouse ini kali ya. Nah, kita pakai mouse ini, mungkin kita anggarkan selama 1 tahun mouse ini tuh bakal rusak gitu, sehingga di tahun berikutnya kita harus belanja mouse ini lagi. Tapi ternyata setelah dipakai 1 tahun, ternyata barangnya masih bagus, masih bisa dipakai dengan baik dan masih berfungsi dengan baik. Nah, mungkin itu yang disebut dengan barang tak habis pakai, seperti itu ya. Kalau kalian punya contoh lain, silakan kalian komentar di kolom komentar YouTube. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dia Galuh. Dia bertanya, gak paham di slide 28, kegunaan formulir atau blanko itu apa? Oke, slide nomor 28. Oke, di dalam slide nomor 28 mungkin maksudnya slide nomor 26 kali ya. Di sini dikatakan formulir atau blanko. Oke, akan saya coba jawab pertanyaannya Dia Galuh.
Nah, jadi formulir atau belangko itu adalah lembaran kertas terlepas dengan ukuran tertentu dan berupa cetakan yang berisi uraian, garis, atau uang yang menghimpun serta menyampaikan keterangan-keterangan yang diperlukan. Nah, formulir atau belangko terdiri dari dua bagian, yakni bagian tercetak yang merupakan keterangan tetap serta bagian lain yang dapat berubah sesuai dengan keterangan yang diisikan di dalam ruang-ruang yang tersedia. Sepertinya contoh, kalau kalian mau masuk sekolah itu biasanya kalian atau orang tua kalian, wali murid itu mengisi yang namanya formulir pendaftaran. Nah, biasanya nanti maaf. Nah, biasanya kalian itu disuruh ngisi formulir seperti nama lengkap, alamat, terus tempat tanggal lahir. Nah, seperti itu. Itu contoh dari formulir itu seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, sebentar lagi waktunya selesai ya. Yang belum terjawab mohon maaf. Nanti yang jawabannya apa, yang pertanyaannya belum terjawab, kalian bisa cari di internet atau di buku. Selanjutnya pertanyaan dari oke, sebentar ya. Ini masih loading. Oke. Di sini ada namanya Mahda Putri Aditya. Oke, oh iya, Mahda ini ternyata dia gak nanya, dia cuma memberikan nama sama kelasnya aja. Oke, mudah-mudahan nanti Mahda bertanya ya di kolom komentar YouTube. Di sini ada pertanyaan dari Fria Junior, kelas 12 OTKP 2. Pertanyaannya di slide kelima tentang karakteristik perencanaan sarana dan prasarana kantor. Bisa dijelaskan lebih detail, Pak? Terima kasih. Oke, saya lihat dulu ya. Oke, karakteristik tadi sudah dijelaskan ya di menit-menit sebelumnya. Jadi pertanyaannya hampir sama nih ternyata nih ya, teman-teman semua. Lalu di sini ada pertanyaan dari Fadila Tunisa. Pertanyaannya karakteristik perencanaan sarana dan prasarana kantor belum begitu paham. Oh, sama ya pertanyaannya ya. Ini dari kelas 12 OTKP 1. Mungkin nanti Fadia bisa simak menit di sebelumnya. Pertanyaan yang sebelumnya. Oke, di sini pertanyaan dari Erni Sabaniati. Pertanyaannya di slide 32 yang bagian syarat-syarat perencanaan sarana dan prasarana bagian A-nya kurang paham, Pak. Terima kasih. Oke, saya lihat dulu ya. Slide nomor 32. Oh, ini yang tadi ditanyakan sebelumnya ya, dipandang sebagai bagian integral. Nanti untuk saudari Erni nanti bisa lihat di di menit sebelumnya. Pertanyaan lagi dari M. Gilang Ramadan. Pertanyaannya slide nomor 8 tentang analisis penentuan kebutuhan sarana dan prasarana. Jelaskan lebih detail. Enggak, Pak, soalnya saya belum paham tentang penentuan kebutuhan sarana dan prasarananya, Pak. Terima kasih. Kita lihat dulu ya. Slide nomor 8. Oh, ini yang tadi sudah ditanyakan juga sebelumnya. Tapi sebelumnya terima kasih ya kepada Gilang yang sudah bertanya. Bisa dilihat nanti jawabannya di menit sebelumnya. Di sini ada M. Fahri S bertanya, kelas 12 OTKP 2. Pertanyaannya di slide 31 tentang unsur-unsur yang terlibat dalam perencanaan sarana dan prasarana. Bisa dijelaskan lebih detail? Oke, slide nomor 31. Nah, slide nomor 31 unsur-unsur yang terlibat dalam perencanaan sarana dan prasarana. Yang pertama ada kantor, yang kedua ada sekolah. Oke, saya terangkan lebih lanjut ya. Oke, jadi kalau untuk kantor, nah untuk pemenuhan tuntutan peralatan kantor yang sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan perencanaan perlu mengikut sertakan beberapa unsur atau pihak yang terkait. Nah, unsur yang dilibatkan antara lain kepala divisi, kepala unit, kepala tata usaha, bendahara, dan serta bagian perlengkapan. Nah, lalu untuk sekolah,
Untuk pemenuhan tuntutan sarana dan prasarana pendidikan, persekolahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka perencanaan perlu mengikuti sertakan berbagai unsur atau pihak yang terkait di dalam pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Tujuannya adalah agar unsur atau pihak yang terkait dapat memberikan masukan sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, dalam hal ini, unsur-unsur yang perlu dilibatkan adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, kepala tata usaha, bendahara, serta BP3 atau komite sekolah. Seperti itu ya, jadi penjelasan lebih lanjutnya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ratna Naila Sari. Ini kelas 12 OTK 1. Pertanyaannya di slide nomor 34. Identifikasi dan menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana bisa dijelaskan lebih detail. Oke. Slide nomor 34. Oke, sebelumnya ini kan pertanyaan sudah dijawab, tapi hanya sebagian saja ya. Oke, saya jelaskan lagi lebih lanjut. Nah, jadi untuk identifikasi dan menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana, nah ya, di sini disebutkan di buku, identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana adalah pencatatan dan pendaftaran secara tertib dan teratur terhadap seluruh kebutuhan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran proses pekerjaan kantor atau proses belajar mengajar, baik untuk kebutuhan sekarang maupun yang akan datang. Hal-hal yang terkait dalam identifikasi dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana diantaranya sebagai berikut. A. Adanya kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan kantor atau sekolah. B. Adanya sarana dan prasarana yang rusak, dihapuskan, hilang, atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian. C. Adanya kebutuhan sarana dan prasarana perorangan jika terjadi mutasi guru atau pegawai sehingga mempengaruhi kebutuhan sarana dan prasarana. D. Adanya sarana dan prasarana untuk tahun anggaran mendatang. Jadi seperti itu. Lalu untuk yang kedua, di sini ada inventarisasi sarana dan prasarana yang ada. Nah, tadi seperti yang disebutkan di menit sebelumnya, setelah diidentifikasi dan analisis kebutuhan dilakukan, selanjutnya diadakan pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang-barang milik kantor atau sekolah ke dalam suatu daftar inventaris secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Lalu yang ketiga, mengadakan seleksi. Nah, A. Menyusun konsep program. Nah, jadi menyusun konsep program itu dalam penyusunan program adalah seperti berikut. Yang pertama, ada penanggung jawab yang memimpin pelaksanaan program. Lalu ada kegiatan konkret yang dilakukan, ada sasaran atau target terukur yang ingin dicapai, ada batas waktunya juga, dan ada alokasi anggaran yang pasti untuk melaksanakan program. Lalu di sini untuk B, pendataan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendataan barang itu jenis barangnya, jumlah barang, sama kondisi atau kualitas barang, seperti itu. Yang keempat, menyediakan anggaran atau pendanaan, yaitu pendanaan untuk pengadaan, pemeliharaan, penghapusan, dan lain-lain dibebankan dari APBN atau APBD dan bantuan BP3 atau komite sekolah untuk persekolahan. Sedangkan untuk pendanaan kantor dibebankan dari keuangan yang disediakan perusahaan. Adapun perencanaan anggaran dilaksanakan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Fungsi perencanaan penganggaran adalah untuk memutuskan rincian menurut standar yang berlaku terhadap jumlah dana yang telah ditetapkan sehingga dapat menghindari pemborosan. Seperti itu jadi penjelasan detailnya ya. Semoga tidak paham, jadi kalian bisa makin penasaran lagi dan cari-cari lagi materinya di buku atau di internet. Oke, selanjutnya Nasika ada pertanyaan. Di sini dari Dea Amanda, pertanyaannya di slide 34. Saya mau tanya inventarisasi itu seperti apa. Oke, ini pertanyaan sudah dijawab ya Dea, jadi bisa dilihat di menit sebelumnya. Di sini ada pertanyaan dari Siti Nurhasana, Bapak yang slide ke-33 yang B tentang prosedur perencanaan sarana dan prasarana pengen dijelasin lebih detail, slide ke-33.
Oke, ini tadi juga sudah dijelaskan ya prosedur perencanaan. Nanti untuk Siti bisa dilihat lagi. Lalu Siti juga ada pertanyaan dari Syifa. Lalu ada pertanyaan dari Baby Carla. Ada pertanyaan dari Ririn Gistia juga, dari Rista, lalu dari Violina. Masih banyak ya. Oke, pertanyaannya, terima kasih buat kalian yang sudah bertanya. Mohon maaf jika semua pertanyaan kalian belum bisa Bapak jawab karena waktunya terbatas. Nanti di lain kesempatan akan Bapak bahas, akan Bapak jawab juga. Nah, buat kalian yang pertanyaannya belum terjawab, kalian bisa cari info tadi ya di buku atau di internet atau di Wikipedia, atau kalian bisa tanya sama teman-teman kalian yang udah tahu gitu. Dan nanti juga akan ada tugas yang diberikan oleh Bapak ya, mungkin tugasnya di kemudian hari begitu, di pertemuan berikutnya. Nah, mungkin sekian aja dari Bapak. Sudah setengah jam lebih juga. Oke, mau setengah jam ya. Oke. Nah, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.